Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifi Rufaida. Dan saya Najwa Safara. Kami akan membahas paper geografi tentang tektonisme. Bahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Abstrak. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat penggerakan, pengangkatan, lipatan, dan petahan pada struktur tanah di suatu daerah. Yang dimaksud lipatan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut dan melipat. Patahan adalah permukaan bumi hasil dari gerakan tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan lapisan bumi menjadi retak dan patah. Ada dua jenis tektonisme, yaitu epirogenesa dan orogenesa. Epirogenesa adalah proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga lambat dari dalam bumi dengan arah vertikal, baik ke atas maupun ke bawah melewati daerah yang sangat luas. Ada dua epirogenesa. Epirogenesa positif, yaitu gerakan yang mengakibatkan turunnya lapisan kulit bumi sehingga permukaan air laut terlihat naik dan daratan menurun. Contoh, tenggelamnya pulau-pulau. Epirogenesa negatif, yaitu gerakan yang mengakibatkan naik lapisan kulit bumi sehingga permukaan air laut terlihat turun dan daratan menaik. Contoh, munculnya pulau-pulau baru. Orogenesa adalah pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat dan meliput wilayah yang sempit. Tektonik orogenesa biasanya disertai proses pelengkungan, warping, dan lipatan folding yang terjadi akibat adanya tekanan pada arah mendatar pada lapisan batuan yang lentur. Lipatan terbentuk dari dua bentuk dasar, yaitu sinklinal dan antiklinal. Macam-macam lipatan: normal, asimetris, tumpang tindih, patahan, faulting terjadi karena pengaruhan tekanan horizontal dan vertikal yang sangat kuat. Ada dua jenis patahan, yaitu horst dan Grebenschlag, dan retakan jointik. Salah satu contoh hasil orogenesa adalah deretan lekukan Mediterania. Selanjutnya akan dibahas oleh Najwa Safara. Saya di sini akan membahas tektonisme. Tektonisme adalah perubahan letak lapisan bumi secara mendatar atau vertikal. Pada umumnya, bentuk hasil tenaga tektonisme berupa lipatan petahan. Gerak tektonik adalah semua gerak naik dan turun yang menyebabkan perubahan bentuk kulit bumi. Terdapat dua pergerakan tektonisme yang mengubah bentuk permukaan bumi, yaitu ada dua, yaitu gerak epirogenitek dan yang kedua gerak orogenitek. Dan dampak positif yaitu ada tiga. Satu, keanekaragaman bentuk bumi. Aktivitas tektonik menyebabkan lipatan dan patahan tanah yang dapat membentuk danau, penggunungan, sungai, hingga daratan. Dan yang kedua, pembentukan logam berharga. Aktivitas tektonik juga memiliki dampak besar terhadap pembentukan logam berharga di perut bumi seperti emas, nikel, timah, besa, dan baja. Dan ketiga, menjaga stabilitas termostat bumi. Aktivitas tektonik pun memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas termostat bumi dalam jangka panjang. Dampak negatif ada dua, yaitu gempa. Sebagai dampak dari aktivitas tektonik adalah gempa bumi yang dapat mengakibatkan kerusakan bangunan dan memicu terjadinya bencana tsunami. Dan yang kedua, erosi dan longsor. Pembentukan relief oleh aktivitas tektonik dapat pula mengakibatkan erosi dan tanah longsor. Rumusan masalah
Ada dua, yaitu bagaimana proses tektonisme dan pengaruh terhadap kehidupan. Dan kedua, apa dampak tektonisme bagi kehidupan dan jenis-jenis tektonisme. Tujuannya bisa mengetahui tentang bagaimana proses terjadinya tektonisme serta jenis dan dampaknya bagi lingkungan dan untuk memenuhi dua paper geografi. Penjelasan berikutnya saya berikan kepada Rifki. Selanjutnya akan dibahas oleh saya. Proses tektonisme dan pengaruh terhadap lingkungan. Tektonisme adalah perubahan letak lapisan bumi secara mendatar atau vertikal. Terdapat dua pergerakan tektonisme, yaitu merubah bentuk permukaan bumi, yaitu lipatan dan patahan. Satu, morfologi lipatan. Dua, morfologi patahan. Morfologi lipatan, banyak sekali jenis bentang alam di permukaan bumi. Bentang alam tersebut terbentuk akibat adanya dinamika litosfer. Litosfer terdapat berubah karena terdapat tenaga dari dalam bumi endogen dan dari luar bumi eksogen. Contoh seperti pergunungan Ural. Dua, morfologi patahan. Patahan adalah proses tektonisme terjadi akibat pengaruh tenaga dari arah horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, membentuk patahan naik host dan patahan turun slack atau graben. Salah satu bentuk morfologi patahan yang ada di Indonesia adalah patahan semangko yang terletak di Pulau Sumatera. Dampak tektonisme bagi kehidupan. Terjadi tektonisme pasti akan terdampak pada kehidupan kita. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari terjadinya tektonisme, yaitu dampak positif tektonisme yaitu ada tiga. Satu, keanekaragaman bentuk bumi. Adanya aktivitas tektonisme menyebabkan permukaan bumi memiliki pergunungan, danau, sungai, palung, dan daratan. Dua, munculnya logam-logam berharga. Aktivitas tektonisme membuat mineral bumi muncul karena terdorong ke permukaan atau karena tekanan dan suhu yang sangat tinggi akibat pergerakan lempeng tektonik. Hal ini bisa menjadi daya tarik dan sumber penghasilan bagi masyarakat. Dua, ada pembentukan pegunungan dan juga lembah. Adanya aktivitas tektonik bisa menghasil objek-objek dengan pemandangan alam yang indah. Gerakan lipatan dan patahan ini bisa menghasilkan tempat-tempat yang berpotensi wisata. Dampak negatif tektonisme ada dua. Satu, gempa. Sebagai dampak dari aktivitas tektonik adalah gempa bumi yang dapat mengakibatkan kerusakan bangunan dan memicu terjadinya bencana tsunami. Dua, erosi dan longsor. Pembentukan relief oleh aktivitas tektonik dapat pula mengakibatkan erosi dan tanah longsor. Jenis-jenis tektonisme. Tektonisme merupakan satu hal yang dapat memengaruhi atau merubah letak dislokasi maupun bentuk deformasi kulit bumi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya permukaan bumi terbentuk dari lapisan-lapisan yang kita sebut sebagai litosfer. Kulit bumi memiliki ketebalan yang relatif sangat tipis, sehingga mudah sekali untuk pecah menjadi potongan-potongan kulit bumi yang beraturan yang disebut dengan lempeng tektonik atau tectonic plate. Gerakan tektonik merupakan gerakan lempeng-lempeng tektonik dari kulit bumi secara horizontal maupun secara vertikal karena adanya pengaruh arus konveksi dari lapisan yang berada di bawahnya. Tahukah kita bahwa tektonisme ini terdapat dibagi menjadi beberapa jenis? Kita akan mengetahui apa saja jenis-jenis atau pembagian tektonisme ini. Berikut ini merupakan pembagian dari tektonisme. Selanjutnya akan dibahas oleh Najwa Safara.
Gerak epirogenetik. Jenis dari tektonisme yang pertama adalah gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik merupakan gerak lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan terjadi dalam waktu yang relatif lama. Gerak epirogenetik ini juga meliputi daerah yang luas. Contohnya adalah tenggelamnya benua Gondwana menjadi sesar India. Gerak epirogenetik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Adapun penjelasan dari macam-macam gerak epirogenetik ini antara lain sebagai berikut. Epirogenetik positif yaitu merupakan gerak turunnya daratan, dan epirogenetik negatif yaitu gerak epirogenetik negatif. Yang dimaksud dengan gerak epirogenetik negatif ini adalah gerak naiknya daratan sehingga akan kelihatannya permukaan air yang menyusut. Dan gerak orogenetik yaitu gerak orogenetik ini adalah proses pembentukan pegunungan. Dan pembahasan selanjutnya saya berikan kepada Rifki Rufaidah. Lipatan atau folded process. Proses lipatan atau folded process merupakan suatu bentuk kulit bumi yang terbentuk lipatan atau gelombang yang terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah yang berlawanan sehingga lapis-lapisan batu di sekitar daerah tersebut terlipat dan juga membentuk puncak lipatan atau antiklin dan lembah lipatan atau siklin. Patahan atau fold process. Bentuk dari gerak orogenetik yang selanjutnya adalah proses patahan atau fold process. Proses patahan atau fold process akan terjadi ketika lempang yang membentuk kerak bumi bergerak dan juga saling mendekatan. Sesar naik, sesar turun, yaitu patahan yang pada bagian atap sesarnya bergeser turun terhadap alas sesarnya disebut dengan sesar turun. Sementara patahan yang bagian atap sesarnya bergerak ke atas disebut dengan sesar naik. Graben dan host, yaitu patahan yang berbentuk jalur batuan pada dua bidang sesar yang hampir sejajar, sempit dan juga panjang. Sesar mendatar, yaitu patahan terbentuk tegak lurus yang tergeser secara horizontal, tetapi ada sedikit yang bergeser secara vertikal. Kesimpulannya adalah tektonisme adalah perubahan letak lapisan bumi secara mendatar atau vertikal. Pada umumnya, bentuk hasil tenaga tektonisme berupa lipatan patahan. Adapun perubahan bumi akibat aktivitas tektonik juga menyebabkan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Antara lain, dampak positif keanekaragaman bentuk bumi, pembentukan logam berharga, menjaga stabilitas termostat bumi. Dampak negatif gempa, erosi, dan longsor. Cukup sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.